Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas. Di surga tak pantas, di neraka tak kuat. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan mengatakan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama, sebab lebih mudah diampuni Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua, dengan tidak mengerjakan keduanya tentu tidak memerlukan pengampunan dari Sang Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua itu pun langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Kemudian tibalah orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hamba-Nya sebanding dengan besarnya dosa hamba tersebut, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pun pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa membuahkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar, karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya kembali, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin saja, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah, Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahimi,
fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Sedangkan arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku pun tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengampuni dosa-dosa besar. Kisah Abu Nawas bernazar. Nazarnya seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya. Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar kembali. Ternyata usaha itu pun gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu pun susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri tersebut. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Ananda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Qadhi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nadar. Hamba mempunyai nadar yang sulit dipecahkan. Lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para qadhi atau para hakim itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nadar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kapanpun. Sesuai dengan nadar semula, kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari, ia mendapat kabar bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana, namanya Sultan Harun ar-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. Hai orang muda, engkau berasal dari mana? Tanya baginda Sultan setelah melihat kedatangan saudagar muda tersebut. Ya tuanku Syekh Alam, jawab saudagar muda. Ampun beribu ampun. Adapun patik ini berasal dari beribu ampun. Adapun patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya baginda Sultan. Iya tuanku, patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di pertuan, jawab si saudagar. Katakan maksudmu supaya bisa ku dengar, titah baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nadar tersebut sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kupiah dan niatnya menemui baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya, hamba mohon petuah dan nasihat baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baiklah,
kata Baginda. Datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan sepanjang malam ia tidak dapat memicikkan matanya dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak dia dapat juga. Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para qadhi atau hakim dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari kopiah tersebut. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap besok pagi. Titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balairung pun hening, sunyi, senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya tuanku Syekh Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka. Tidak ada hukumnya baik menurut kitab maupun logika bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada sosok Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun menguturkan perihal nazar saudagar dari negeri kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para qadhi dan hakim kemudian orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari kopiah, dari negeri kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Syalam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri kopiah tersebut. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah tersebut. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan Ar-Rasyid dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya dan pertemuannya pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh
2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat. Hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban tersebut. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing, dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal karena yang dinatarkan anak ini. Jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nadar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan, bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian Abu Nawas pun mohon pamit kepada Sultan untuk pulang ke rumahnya. Kisah Abu Nawas, orang-orang kanibal. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang yang berteriak. Abu tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. "Kurang ajar, siapa yang melemparku?" tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi seperti penjara. "Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini?" Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan saksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara?" "Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" "Ya, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami cincang." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia."
Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap, dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut tersebut. Ia merasa heran kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia pemakan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar, semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Oh, benarkah? Aku tidak pernah berbohong, tutur Abu Nawas. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa aku panggil." "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Desa apa itu?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang desa tersebut akan ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas tersebut." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan tersebut." Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semar belukar sana." "Baik, pergilah, Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang di arah ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" "Besok kau akan kami sembelih, dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." "Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi betul? Kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Wah! Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi?" "Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Iya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." "Ah, masa?
Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semuanya." Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditunjukkan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tidak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1.000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan Baduy. Semua orang Baduy di kampung itu dikepung, ditangkap, sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal." "Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti." "Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati? Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri," sahut Baginda sambil menahan dongkol karena merasa dikerjai oleh Abu Nawas.